Pemakaian pupuk sudah maksimal, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Apa ya penyebabnya? Jangan lupa like dan subscribe. Banyak ya guys, banyak penyebabnya. Tapi mungkin salah satu penyebabnya adalah pH tanah kalian guys. Nah, singkatnya, pH tanah itu adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu tanah yang diukur dengan skala pH 0 sampai 14. Hubungannya pacaran. Jadi hubungannya sangat dekat lah guys. Coba perhatikan tabel berikut. Jika pH tanah teman-teman berada di angka 5.0, maka unsur hara yang berada di pupuk seperti nitrogen, fosfor, dan kalium itu berada di tabel yang warna merah ya guys. Itu tandanya apa? Tandanya berarti unsur hara itu tidak terserap guys sama si tanaman seperti itu. Jadi sebanyak apapun teman-teman memberikan pupuk, maka akan percuma guys. Percuma. Ya, jadi analoginya seperti ini guys. Kalian sudah memberikan perhatian ke dia, sudah memberikan waktu ke dia, kasih sayang ke dia. Nah, ternyata dianya nggak suka sama kalian guys. Ya kan? Nyesek kan? Oke lanjut. Nah, misal pH tanah teman-teman berada di angka 5.5, unsur nitrogen berada di tabel warna putih, yang artinya tanaman bisa menyerap, tetapi tidak optimal teman-teman. Tapi unsur penting lainnya seperti fosfor dan kalium masih tidak terserap. Padahal kita tahu sendiri ya kalau unsur fosfor itu penting untuk pengakaran dan unsur kalium juga penting untuk pembungaan atau pembuahan. Jadi saya sarankan untuk teman-teman, khususnya untuk tanaman padi ya, pH yang cukup antara 5.6 sampai 7.5. Nah, tapi yang paling optimal di kisaran 6.5 sampai 7 ya teman-teman, yang berwarna agak gelap ini. Cara pertama pakai alat pH meter guys namanya. Nah, alat pH meter ini kalian bisa pinjam ya ke penyuluh atau ke PPL masing-masing. Cara pakainya gampang kok, tinggal on off kan saja tombol yang ada di pH meter, kemudian tancapkan alat itu ke bagannya itu ke dalam tanah sedalam-dalamnya. Sisakan bagian atas sekitar 1 cm guys, seperti itu. Jika masih bingung lagi, teman-teman bisa minta tolong PPL-nya saja untuk mengecekkan pH tanah teman-teman seperti itu. Atau jika teman-teman mau beli alat pH meter sendiri, nanti linknya bisa saya share di deskripsi. Cara kedua, teman-teman bisa memakai kertas lakmus. Nah, untuk kertas lakmus ini agak lebih ribet teman-teman, dan tidak sedetail jika menggunakan alat pH meter. Jika menggunakan kertas lakmus, informasi yang kita dapatkan adalah hanya tanah itu bersifat asam, basa, atau netral saja, seperti itu. Untuk penggunaan kertas lakmus, saya bagi menjadi 7 step ya teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan titik contoh, yaitu menentukan tempat tanah yang akan diambil sebagai contoh. Penentuan ini bisa secara diagonal, acak, ataupun zigzag. 25 titik sampel ya teman-teman. Yang kedua yaitu penggalian tanah. Bersihkan permukaan tanah, cangkul lapisan sedalam 20-30 cm. Tanah diambil setiap titik sampel sebanyak 100 gram secara vertikal. Kemudian yang ketiga, pelarutan. Sampel tanah dimasukkan ke dalam ember, ditambah air dengan perbandingan 1:2.
lalu diaduk hingga rata. Step keempat yaitu pengendapan. Setelah tanah dan air diaduk hingga rata lalu dibiarkan mengendap. Step kelima, pemisahan larutan. Setelah pengendapan, pisahkan air larutan dengan endapan tanah. Step keenam, pencelupan indikator. Ambil indikator atau kertas lakmus lalu celupkan ke dalam air larutan selama minimal 10 detik. Kemudian step terakhir ketujuh yaitu pencocokan warna. Kertas lakmus yang telah dicelupkan ke dalam larutan dibiarkan mengering, lalu cocokkan dengan tabel warna pH. Dengan demikian, dapat diketahui tingkat keasaman tanah yang diteliti. Yang pertama-tama pakai dolomit guys. Nah, untuk takarannya sekitar 250 kilo per hektar. Yang kedua, pakai arang sekam guys. Nah, ini sebanyak apapun lebih banyak lebih bagus ya guys, karena arang sekam ini juga dibikin sendiri juga mudah, teman-teman bisa bikin sendiri ya. Nah itu ya guys, jadi jangan sampai kita sudah ngeluarin uang banyak buat beli pupuk, buat beli bibit, buat ngolah tanah, ternyata tanah kita pH-nya di bawah standar, kan sakit ya guys. Ya sudah, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika kalian menyukai video saya, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih.